Hello, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Oke, today we can learn about density. Who know what is density? Siapa yang tahu apa itu massa jenis? Oke, before we go to calculate density, okay, we prepare to convert the following metric unit. Ya, jadi sebelum kita mulai dari mengerjakan soal-soal tentang density, tentang massa jenis, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengerti dulu bagaimana mengkonversi unit-unit yang ada, mengkonversi satuan-satuan, yaitu lebih tepatnya pada satuan massa dan satuan pada volume. Iya, oke. Kita, oke, you can look over here. Kita lihat di sini. Ini contohnya 564 liter. 564 liter kita rubah menjadi mililiter. Jadi berapakah dia? Dari liter ke mililiter turun 3, berarti dikali 1000. Ini jadi berapa? 564 dikali 10 pangkat 3. Itu ya. 1.23 gram equals to bla 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 sentigram. Dari gram ke sentigram turun berapa? Turun 100. Kalau turun 100 dikali 100, 1,23 dikali 100 jadi 123. Dua angka belakang komanya hilang. Oke. Lanjut, 0,02 kiloliter pindah ke mililiter. Berapa dia? 0,02 kiloliter pindah ke mililiter berapa? Turun berapa nih dia nih? Turun 6 kali ya. Turun 6 kali berarti dikali 1 juta. Dikali 1 juta, jadinya ini ada dua angka belakang koma. Ya kan, dikali 1 juta, 2 per 100 dikali 1 juta. Jadi berapa dia? Coret-coret 2-nya, sisa 0-nya 4. Itu jadi 20.000. Oke. Di sini lanjut ada 600 hektogram. 600 hektogram dipindah ke desigram. Hektogram itu tingkat kedua, desigram setelah meter ya. Jadi turun berapa nih? Kalau lupa diingat kucing hitam. Nah, hitam dalam mobil desi. Berarti turun berapa? Turun 3 ya. Dari hekto turun ke dekagram. Ya kan? Habis itu ke gram ke desigram turun 3 berarti dikali 1000. Dikali 1000 jadi 600 dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000. 1,2 apa nih? D-nya D besar lagi. Oke. 1,3 ini lebih tepatnya desimeter ya. 1,3 desimeter pindah ke kilometer. Desimeter ke kilometer naiknya 4. Berarti di sini lanjut 1,3 dibagi 10.000 naik 4 jadi berapa tuh? Nolnya bertambah, angka belakang komanya bertambah 4. Jadi kalau kita tulis ini 13, sudah punya 1 ya kan? Tambah 4 jadi 1, 2, 3, 4. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, begini. Terus lanjutannya ini lagi nih, desimeter. Waduh, desimeter nih. Oke, tadi mungkin kita ada kesalahan nih. Kita skip dulu aja nih, kita cari dulu. D ini apa? D yang besar ini. Apakah DK? Oke, kita skip dulu ya.
Oke, what is density? Apa itu density? Apa itu massa jenis? Density is specific property of matter that is related to the mass divided by the volume. Jadi, massa jenis ini bisa dibilang adalah ciri khas dari suatu zat dari benda yang berhubungan dengan massa dibagi volumenya. Jadi ciri-ciri benda, tiap benda berbeda, kita bisa lihat dari massa jenisnya. Kerapatan partikelnya kita bisa lihat dari massa dibagi volume. Oke. Ini kita bisa lihat what is the formula for density. Kita lihat rumus dari massa jenis. Ya, D ini menggambarkan density atau massa jenis. Massa jenis satuannya nanti bisa gram per sentimeter kubik atau kilogram per meter kubik. Ya, density equal to mass divided volume. Simbolnya D equals to M divided V. Massnya ini bisa dalam gram, massanya bisa dalam gram atau kilogram. Di sini volumenya sih bebas, biasanya dia bisa juga sentimeter kubik atau meter kubik. Next ya, oke, kita bisa lihat triangle-nya di sini. We look over here the triangle. If we would find density, ya, we must close the density. Density equal to mass divided volume. And if we want to find the mass, ya, we close the mass. M over here, mass is density times volume, and we, if we want to find the volume is, we close the volume is mass divided density. Okay. Okay, why does ice float in water? Okay, kenapa es bisa mengapung di air? Ya, ice cubes are less dense than water, therefore they float. Ya, jadi kenapa es batu ini dia mengapung dalam air? Karena massa jenis es batu lebih rendah daripada air, massa jenisnya si air. Ya, jadi bisa dibilang densenya es batu. Nah, taruh sini, atau densenya si air. Nah, density nanti dalam ininya, density ini nanti lambangnya seperti ini biasanya. Ya. Rho, bacanya rho. Jadi rho-nya es batu lebih rendah daripada rho-nya air, ini menyebabkan es batunya mengapung. Ya, kita tahu gas apa yang dipakai untuk supaya balon udara bisa terbang ke atas. Ini gas yang paling rendah massa jenisnya, yaitu helium. Ya, nah makanya nggak pernah kalian perhatikan bahwasanya si es ini ada di bawah, pasti ada di atas, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, how will an egg float in water? Ya kan? Apakah mungkin si telur ini dapat mengapung dalam air? Oke. Egg in fresh water. Kita bisa lihat di sini. Telur dalam air yang biasa tanpa dikasih apa-apa, si telur dia sink, tenggelam, ya. The egg will sink because it more dense than the fresh water. Jadi massa jenisnya si telur lebih besar, ya. Massa jenisnya telur dia ini lebih besar daripada massa jenisnya si air. Ya, itu menyebabkan si telurnya tenggelam. Ya. Jadi kalau
Massa jenisnya benda lebih kecil, dia akan mengapung. Massa jenisnya dia lebih besar, dia akan tenggelam. Nah, kita bisa lihat lanjutannya di sini. How will an egg float in water? Ya kan? Ya kan? Bagaimana si telur ini bisa mengapung dalam air? Nah, salah satu caranya adalah egg in salt water. Ya kan? Kalau si telur berada dalam air yang garam atau larutan garam, ya kan? The egg will float because it less dense than the salt water. Oke, kita bisa lihat di sini kayak laut mati. Laut mati itu dipenuhi kadar garam yang tinggi, orang bisa mengapung di situ. Ya, kita pun bedakan kalau berenang di kolam renang sama berenang di laut, kita lebih mudah mengambang atau mengapung di laut karena kadar garamnya tinggi. Kadar garam tinggi ini menyebabkan massa jenisnya lebih besar, ya. Rho air garam lebih besar daripada rho-nya si telur, menyebabkan si telurnya bisa ngapung. Ah, oke. Paham ya? Nah, sekarang gimana kira-kira bagaimana how will an egg float in water? Jadi dia ini bisa dibilang di antara airnya, dia tidak mengapung tapi dia berada di dalam air, tapi juga tidak tenggelam, tidak sink. Ya kan? Ya kan? Egg in fresh water and salt water. Ya, bagaimana? The egg will be suspended in the middle because it is the same density as the water mixture. Ya. Jadi bisa dibilang di sini karena density-nya sama, jadi massa jenisnya si air, massa jenisnya telur itu sama dengan massa jenisnya air campuran, maka dia mengambang ya. Istilahnya dia berada di tengah-tengah. Begitu loh. Jadi kalau tadi ini massa jenisnya lebih besar, dia tenggelam. Massanya sebenarnya kalau massa jenisnya lebih kecil, dia akan mengapung. Kalau dia massa jenisnya sama, dia akan berada di tengah-tengah. Oke? Work on density calculation. Oke, bagaimana kita menghitung density-nya? Oke. There is 3 steps to calculate density. Step 1 is calculate the mass of your object using triple beam balance. Ya, jadi kita salah satunya bisa mengukur mass jenis. Kita pertama hitung massa dulu. We calculate the mass, hitung massa pakai timbangan 3 lengan atau timbangan yang lain boleh. Oke. Ini nanti diukur satu-satu, kita geser anak timbangannya. The second step, step 2, is calculate the volume. Measure the length, width, and height, and use the volume formula. Jadi kalau bendanya itu jelas bentuknya, ya, ada panjangnya bisa kita hitung, panjang, lebar, tingginya bisa kita hitung. Contoh misalkan balok, volume balok kita bisa hitung yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Kalau volumenya jelas bentuknya beraturan. Ya kan? Use the graduate cylinder for liquid or regular solid. Jadi kalau benda-benda yang tidak beraturan, kita pakai gelas ukur. Ya kan? Atau gelas pancur. Maksudnya gimana nih? Masukin dulu air. Misalkan ini 100 mili. Ya. Setelah dimasukkan benda, nah ini benda yang tidak beraturan gini misalkan. Nah, ternyata airnya naik. Ya kan? Airnya naik nih jadi segini. Nah, jadi 120 misalkan. Berarti volume benda tadi berapa nih? Ya selisihnya kan, selisih setelah dimasukkan
dan dikurangkan dengan sebelum dimasukkan. Jadi 120 dikurang 100 mili. Jadi 20 ml. Gitu konsepnya ya. Oke, next. Nah, step 3, calculate the volume. Measure the length, width, and height, and use the volume formula. Habis itu, jadi kita lanjutannya menghitung calculate volume dengan cara massa dibagi volume. Ya kan? Oh, ini step 2 masih ya. Oke, sorry. Step 3. Oke. Use density formula. Density equal to mass divided volume. Oke, tadi masanya udah ada, terus tinggal dibagi volume. Nah, oke. Oke. Di sini kita lanjut. Place order in the order, place this item in order density from the least to the greatest. Kita bisa lihat di sini. Jadi bendanya berbeda-beda di sini. Bendanya berbeda-beda. Yang kita bisa lihat apa? Dia dalam air yang sama. Tapi kalau ada benda E paling atas, C terus A, D, B. Nah, sekarang massa jenis yang paling kecil siapa? Ya, berarti yang paling atas, yaitu E. Ya kan? Selanjutnya siapa? C, A, D, B yang terakhir karena dia tenggelam. Ya, tenggelam ini berarti massa jenisnya lebih besar. Oke. Oke, lanjut summary, kesimpulan. Oke, what is density? Oke. Saya bisa? Ya, density itu tadi massa jenis kerapatan partikel. Dihitung dari mana? Dihitung dari massa dibagi volumenya. Oke. Is ice more or less dense than water? Ayo, karena es tadi, apakah es itu lebih atau lebih kecil massa jenisnya daripada air? Karena es tadi posisinya dia mengambang, berarti apa tadi? Massa jenisnya si es lebih kecil daripada massa jenisnya si air. Kenapa? Dilihat dari mana? Karena si esnya mengapung, float in water. Ya. Name an item that is more dense than water. Nah, oke, banyak nih. Ya kan? Kasih nama siapa saja atau benda apa saja yang massa jenisnya lebih besar daripada air. Ya kan, tadi telur kita bisa lihat, telur. Ya kan? Koin, kalau kalian masukkan koin. Terus apa lagi? Oke. Batu. Nah, oke, number 4, why does an egg float in salt water? Number 4, kenapa si telur bisa mengapung dalam larutan garam? Karena apa? Karena massa jenisnya telur lebih kecil daripada massa jenisnya air garam, salt water. Ini menyebabkan si telurnya dia bisa mengapung. Oke ya. Number 5, how can we calculate the density of common items? How can we calculate density of common item? Ya, kalau bendanya jelas, ya udah tinggal kita bikin saja. Ya kan? Density-nya itu hitung massanya dibagi volumenya. Jadi the first time is calculate the mass. And second step we calculate the volume. Ya kan? Habis itu tinggal kita bagi. Ya. Seperti itu. Ya, ini bisa dalam satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Jadi apa tadi? Massa jenis itu, kesimpulan tadi apa? Massa jenis adalah ciri khas dari suatu benda. Ya, ciri khas suatu benda yang bisa dilihat dari massa dibagi volumenya. Oke. Kalau massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis larutannya, maka dia mengapung. Kalau massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis larutan, maka dia tenggelam. Kalau massa jenisnya sama, maka dia akan berada di tengah-tengah. Itu ya. Oke, terima kasih.